Talkshow, kita kembali lagi bersama saya Romi dan rekan saya Selamat Jai. Kita akan berbicara pada siang hari ini dengan salah satu narasumber kita, Bung Mareti. Ini kebetulan teman kita yang saat ini ya lumayan lah jam terbangnya, dan sekarang ini jadi dosen juga ya. Asisten dosen. Oh, asisten dosen juga di salah satu universitas terbesar di Jakarta. Ya, Jakarta. Nah, gini Bung Mareti, saya sebagai konsumen, kadang kan kalau saya sebagai orang awam, itu kalau transaksi saya lihat barangnya, ya udah saya transaksi aja, kayak gitu kan. Apalagi barangnya bagus, ya kan. Apalagi produk yang saya mau itu kayaknya sesuai secara gambarnya gitu kan. Nah, mungkin bisa nanti diceritakan bagi kita ini buat teman-teman Oyak Talkshow, apa sih sebenarnya hukumnya. Nah, sebelum ke situ nanti kita sharing dulu tentang dengan ya kisah-kisah dikit lah tentang Bung Mareti, asalnya dari mana mungkin ya, asalnya dari mana tiba-tiba nongol aja di Jakarta gitu kan, ya. Nah, historinya kayak gimana, bisa dong dibagikan ke teman-teman Oyak Talkshow. Ya silakan Mas Bung Mareti ya. Baik, perkenalkan untuk para host dan co-host, nama saya Mareti Warubu, SHMH. Saya saat ini sebagai praktisi hukum, juga sebagai asisten dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ya. Kemudian saya juga aktif dalam melakukan penelitian-penelitian, dan memang beberapa kali sudah menggeluti penelitian di bidang konsumen. Oh, bidang konsumen ya? Ya. Oh, berarti cocok dong ya? Iya. Topik kita kali itu bidang konsumen ya, ya. Termasuk transaksi online ini. Oh, transaksi online, oke. Dimana saat ini transaksi online itu sangat cepat ya, sangat cepat, karena memang platform online shop yang ada di Indonesia juga semakin banyak. Semakin banyak ya. Oke. Nah, diceritain gimana nih kisahnya nih, sebelum kita, kalau saya tahu tadi gelarnya udah SH, MH, tiba-tiba dari MIA sudah MH ya kan gitu kan. Boleh dong diceritain sebelum kita masuk ke spesifik nih masalah transaksi online nih, boleh sharing ke kita kisah, ya sekilas kisah hidupnya Bung Mareti dong. Ya, memang kalau kisah hidup itu tragis ya. Tragis ya. Banyak orang yang kisah hidupnya bagus, banyak juga yang kisah hidupnya itu ya bikin sedih. Beda-beda lah. Beda-beda orang. Ini kebanyakan sedih atau gimana nih? Saya kemungkinan kebanyakan sedih. Jadi luar biasa. Kalau dimulai dari cerita awal tahun 2012. Oh, tahun 2012. 8 tahun ya? Ya, sampai saat ini udah jalan 8 tahun. Masih bisa hidup ya? Masih bisa hidup. Itu saya juga bingung. Kok bisa hidup ya? Nah, itu memang kita umat beragama ya, pasti keyakinan kita sama Tuhan bahwa kita hidup itu sangat luar biasa. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu kesini, memang posisinya tadi untuk cari kerja. Sempat kerja setahun, tapi karena ada peluang untuk bisa kuliah, akhirnya saya kuliah. Kemudian saya lihat saat ini peluang yang ada itu di bidang hukum. Jadi saya menggeluti dunia hukum itu dari 2013 sampai dengan saat ini. 2013 sampai saat ini. Walaupun memang prosesnya itu proses perkuliahan, tapi tidak lepas dari kita berorganisasi, kita kuliah, kemudian kita mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, akhirnya yang menjadi motivasinya itu bagi saya sendiri, semua tidak ada yang instan.
Ya, dimulai dari sana. Pertama butuh proses, butuh perjuangan, dan itu kalau memang orangnya imannya enggak kuat, ya bisa-bisa mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ya, jadi kita harus kalau dibilang ingin fight, ya harus bisa fight. Jadi artinya bahwa selain konsep yang kita punya, tindakan pun harus mendukung. Harus mendukung. Oke, sebelum dilanjut ya. Ini kan kalau kita sama-sama nih dari NES nih ya. Ya. Saya kurang begitu tahu kok bisa-bisanya nyampe di Jakarta gitu kan? Ya. Sampai nyampe di Jakarta dan tiba-tiba ngambil hukum, ya kan? Emang udah dari kecil mengimimi masalah hukum? Kan cita-citanya gitu. Apakah menjadi seorang lawyer, sarjana hukum gitu kan? Emang di sana dinya banyak hukuman gitu ya? Paling hukum adat ya atau hukum atau mungkin misalnya kan kadang itu gini, kita kan dari mayoritas ya dari NIAS itu kadang-kadang kan orang tuanya kita itu pinginnya kamu kuliah keagamaan, benar nggak? Ya, ya kan? Betul sekali. Udah kamu lanjut di kuliah aja ngambil pendidikan agama, benar nggak? Banyak kan yang sekarang yang jadi pendeta ya gitu kan? Nah itu kan banyak orang supaya katanya kita itu supaya jadi orang baik, benar kan? Nah sekarang saya mau tanya tuh, emang kita Bung Mareti itu udah basically memang ingin tahu tentang hukum dari kecil, atau memang karena memang udah di Jakarta mungkin banyak pengalaman pahit ya kan, wah kayaknya saya harus ngambil hukum nih, ya kan? Iya. Itu kan ada, kita ngambil sesuatu, ngambil di Jakarta kan ada backgroundnya, ya kan? Ada motivasinya. Wah ini saya harus ngambil hukum, saya harus ngambil komputer, ya kan? Saya harus ngambil agama, saya harus menjadi dokter, ya kan? Nah ini gimana nih, Bung Mareti? Kalau saya pribadi sebenarnya terpaksa ya. Oh, terpaksa ya. Terpaksa ngambil hukum gitu. Karena mungkin sejarahnya dulu pas sekolah udah pernah dihukum. Udah pernah hukum ya. Jadi kalau dari motivasi sejak kecil untuk menjadi seorang sarjana hukum, menjadi ahli hukum, ya memang tidak ada. Dulu pas kecil itu belajarnya sukanya hitung-hitungan, kemudian pengen dapat nilai bagus, jadi juara kelas atau apa, targetnya itu aja. Tapi semenjak masa-masa pas terakhir di SMA itu dilewati, akhirnya merantau lah dari NIAS ke Jakarta. Nah, sebenarnya ada motivasi untuk belajar hukum itu di Jakarta. Nah, karena pada saat itu saya kerja di salah satu perusahaan swasta, kerja selama beberapa bulan, tiba-tiba saya dapat masalah. Masalah itu dalam artian bukan kejahatan atau tindak pidana ya, tapi ada masalah antara pimpinan dengan bawahan yang komunikasinya itu kurang baik. Dan pada akhirnya saya kena semacam surat peringatan lah, kalau di dunia perusahaan kita kenal begitu. Karena motivasi di situ, saya tuh pengen ngapain sih harus di SP gitu. Ada nggak sih aturannya untuk SP orang itu? Dari situlah beranjak niat untuk saya pengen tahu hukum. Dulu motivasinya itu pengen jadi pimpinan perusahaan, HRD perusahaan dan segala macam. Seiring berjalan waktu, ternyata ya kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Dan pada akhirnya sampai saat ini Tuhan mengatakan mungkin jalan saya di sini. Makanya tadi saya bilang saya ambil hukum ini secara terpaksa sebetulnya. Terpaksa ya. Tapi luar biasa ya, maksudnya secara terpaksa pun, tapi ada hasilnya loh. Iya. Ada yang terpaksa nggak menghasilkan. Benar kan? Oke sip. Ada berbagi aja, izin sharing. Jadi ada dosen saya bilang lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena diam. Benar. Karena diam. Kebetulan saya
mengambil, biarkan saja dulu gagal, tapi kita sudah mencoba. Daripada kita gagal tapi nggak berbuat Jadi kalau gagal itu masih kita bisa perbaiki. Kalau tidak berbuat apa-apa, apa yang diperbaiki? Betul. Nah, Ke laut aja kata Menteri Susi. Oke, nah udah tahu kan kisah-kisahnya sekilas. Nanti kalau mau tahu lengkapnya silakan menghubungi Bu Mareti. Nanti kita kasih di deskripsi ya, silakan dilihat di situ. Nanti kalau mau WA atau mau konsultasi tentang hukum, nah silakan nanti akan ada di deskripsi di video kali ini gitu ya. Dan saudara Mareti juga bisa memberikan bantuan hukum juga. Ya, Oh, bisa bantuan hukum juga ya. Teman-teman yang membutuhkan bisa. Tapi masalahnya kalau kita yang kenal hukum, dia bantu kayak gitu. Pasti dong. Mudah-mudahan ya. Tapi kita nggak berharap kita akan bermasalah gitu Benar. ya. Semoga baik-baik saja. Semoga baik aja. Nah, di masa pandemi ini, Ya. ya kan masa pandemi ini, waduh, kalau kita lihat luar biasa apa yang terjadi. Hanya dari satu masalah kecil tiba-tiba berdampak besar, ya kan? Dan sekarang orang banyak kesusahan malah jadinya ya. Betul. Masa kesusahan, ada yang di PHK, ya kan? Ada yang memang tidak bisa bekerja lagi, gitu Ya. kan? Ada yang susah cari nafkah, gitu kan? Nah, kita kan di topik kali ini kita memang memulai bisnis itu harus benar-benar serius. Jadi sebelum memulai bisnis, bikin perusahaan, ya kan, kita harus tahu hukumnya gitu kan. Kita harus tahu hukumnya nanti apakah kita bikin legalnya dulu. Nah, kali ini tuh kita harus ketahui nih, banyak kan sekarang yang penjual-penjual abal-abal, ya kan? Betul. Banyak juga konsumen yang merasa dirugikan, Betul. gitu kan? Nah, kita akan bahas lagi nanti nih di sesi berikutnya. Nah, kita akan fokus nih ke hukum transaksi online. Ya. Baik, teman-teman Oya Torso, kita rehat sejenak. Kita akan bahas spesifik tentang hukum transaksi online. Pesan-pesan berikut ini. Oya Torso, kita kembali lagi di acara Oya Torso yang kita tema kali ini tadi itu tentang hukum transaksi online. Dan dari awal sesi perkenalan sampai tadi ada sedikit kisah-kisah ceritanya Bu Mareti sampai tiba-tiba mengolah jadi Jakarta kan, dan sekarang dia udah sukses. Dan kali ini kita akan fokus membahas transaksi online ya. Bagi teman-teman yang lagi bertransaksi secara online, jadi ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Bung Mareti ya sama rekan saya Selamat. Saya juga ingin tahu sih, meskipun saya pun basically digital, terus jualan juga. Tapi perlu tahu juga hukumnya. Saya perlu gitu. tahu juga ini. Jangan-jangan saya juga ada kena hukuman lagi. Benar, kan? iya. Karena kan saya sebagai penjual. Benar, bisa. Saya harus hati-hati dan memberikan yang terbaik bagi konsumen-konsumen kan gitu. Baik, Bung Mareti, kita kasih waktu buat Bung Mareti untuk sharing buat kita bagaimana Bisa dengan dipaparkan nggak? Apa sih itu hukum transaksi online itu? Bagaimana gitu? ya bagaimana Transaksi supaya gitu. antara penjual dan pembeli itu sama-sama enak lah gitu Ya, kan. benar. Nah, sebelum kita lanjut itu minum dulu. Oh iya. Wah, Soalnya dari tadi udah keringatan kayaknya. Dan Oke. juga kepada penonton, mungkin ada juga nanti kan kopi Harazakida. Oh, kopi Harazakida yang iya. nanti kan ya. Kita akan nanti ada itu. Itu jual online juga. Oh, jual Iya, online. Jangan lupa Ya, nanti jual ya, online. penonton juga beli, nikmat, bagus dan Bagus itu ya. Oke, kita sekarang ke Bung Mareti.
Silakan Bu Mariti. Ya, baik. Untuk teman-teman semuanya, pemirsa Oya Talk Show dan juga yang ada di sini, sebenarnya kalau bicara soal transaksi online, maka itu memang diikuti oleh perkembangan industri teknologi yang ada. Nah, salah satunya itu saat ini udah banyak online shop yang ada. Ada berbagai platform online shop, ya saya tidak sebutkan namanya karena nanti dikira promosi. Promosi ya. Nah, pada intinya kita di sini hanya membahas tentang substansi apa sih yang disebut dengan transaksi online. Benar. Dalam transaksi online itu ada dua yang harus diperhatikan. Siapa pembelinya dan siapa penjualnya. Nah, pembelinya ini dalam bahasa hukum sering disebut sebagai konsumen. Nah, sementara penjual sering disebut sebagai pelaku usaha. Nah, kita satu-satu dulu. Apa sih konsumen itu? Nah, konsumen itu adalah pemakai barang dan atau jasa. Dan secara hukum memang sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi undang-undang tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ya. Jadi bagi yang merasa dirugikan ada kasus tentang membeli suatu barang tapi tidak sesuai pesanan, ya batu sandung hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai apa sih konsumen itu. Nah, sekarang kita juga pengen lihat siapa sih pelaku usahanya. Pelaku usahanya ini bisa berupa PT, bisa berupa CV, atau bisa berupa misalnya saat ini ada UD ya, usaha dagang. Ya. Dan ada istilah lain, banyaklah istilah lain yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian ketika sudah ada konsumen, ada juga pelaku usaha, maka tentu yang dibeli ini kan barang. Barang inilah yang kemudian menjadi objek daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. Nah, contohnya begini, saya beli barang, saya pesan suatu barang, misalnya deskripsinya A, contoh. Ternyata yang saya dapat itu adalah B. Artinya yang saya pesan tidak sesuai dengan apa yang ada di deskripsi. Dan ketika saya terima, saya kecewa. Artinya di situ ada informasi yang tidak sesuai dengan deskripsi di di media online-nya dengan barang yang saya terima. Nah, dasarnya di situ adalah bahwa setiap pelaku usaha itu diwajibkan oleh hukum harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang produk apa yang dia jual. Misalnya dia harus memberikan bahwa barang ini kualifikasinya begini, warnanya putih, kemudian modelnya begini dan begitu. Nah, tidak boleh memberikan informasi bahwa barangnya ini abu-abu tapi ketika diterima warnanya putih. Nah, itu tidak boleh. Itu ada media yang sering menyalahgunakan hal seperti itu. Sebenarnya permasalahannya adalah pada saat melakukan promosi barang. Promosi itu kan kegiatan menyebarluaskan informasi terkait suatu barang atau jasa yang ingin diperjualbelikan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi, promosi itu bagian daripada perlindungan konsumen. Jadi ketika seseorang melakukan promosi, maka harus memberikan informasi yang sangat detail dan jelas tentang keadaan suatu barang yang ingin dia jual. Sehingga kita sebagai konsumen bisa percaya terhadap deskripsi itu, sehingga kita bisa membeli barangnya. Mau berapapun harganya kita beli karena memang sudah sesuai kualitasnya dan segala macam. Nah, karena itu memang saat-saat ini, akhir-akhir ini, apalagi di masa pandemik ini, orang kan dituntut tidak boleh face to face, tidak boleh ketemu, tidak boleh berkumpul dan segala macam.
kebanyakan orang menggunakan media platform online. Nah, ini pada saat ini juga itu harus diperhatikan hak-haknya sebagai konsumen. Karena jika tidak demikian, bisa saja terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen itu sendiri. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita punya hak sebagai konsumen mendapatkan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian bisa juga melakukan pergantian barang. Retur ya? Retur atau refund itu ya. Mungkin mengembalikan duit gitu kan? Ya, betul. Jadi itu hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan itu memang hak kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai konsumen, hak-hak kita itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu sudah mengatur mengenai hak-hak konsumen itu. Nah, sehingga kalau sebenarnya konsumennya pintar, ya dia juga harus bisa melihat apakah barang ini bisa dipercaya untuk beli atau tidak. Apalagi sekarang sudah banyak terjadi misalnya penipuan bisnis online dan segala macam. Itu sangat-sangat terjadi. Nah, inilah bagi para orang-orang yang nekat berbuat itu, kesempatan seperti inilah yang dimanfaatkan untuk membuat seseorang itu merasa dirugikan. Oh gitu. Nah, sebelum lanjut nih, saya kebetulan penjual nih, jadi jual barang-barang keperluan restoran. Nah, itu kalau dari yang Bung Mariti sampaikan bahwa antara penjual dan pembeli. Nah, yang ini langsung direct istilahnya ya, pembeli sama penjual. Nah, yang sekarang lagi ngetren itu kan ada jembatan. Jadi kita bicara platform marketplace, ya, yang terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli, ya kan? Nah, sekarang kalau yang tadi itu kan mungkin dia udah langsung ke penjualnya. Benar. Nah, yang saat ini adalah ada yang menjembatani antara penjual dan pembeli. Nah, ini gimana nih masalah transaksi ini? Apa sih yang kita harapkan bahwa ya mungkin saja yang marketplace ini harus juga menjaga kepercayaan pembeli, mungkin ya. Nah, ini gimana nih dengan adanya yang menjembatani antara penjual dan pembeli ini? Hukumnya itu gimana? Ada nggak misalnya gini, pembeli udah beli barang ke penjual ya, melalui penjembatan marketplace, ya kan? Nah, ini sisi tanggung jawabnya, haknya harus ke penjual atau ke yang menjembatani ini? Yang menjembatani ini, gitu kan? Pihak ketiga lah, ibaratnya. Pihak ketiga. Ya. Karena ada itu marketplace apa gitu ya? Ya, Bapak kan belinya ke penjual ini, ya kan? Ya, Bapak coba hubungi dong gitu penjualnya gitu. Nah, dia kayak melempar tanggung jawab kan gitu. Nah, itu gimana tuh Bung Mariti? Ya, jadi memang kebanyakan saat ini seperti itu ya. Jadi ada disebutnya itu mitra kan? Mitra online shop. Mitra online shop. Nah, jadi ketika misalnya saya membeli barang melalui aplikasi lah misalnya, aplikasinya ini kan hanya sebagai pengantar, dia hanya sebagai sebagai penjembatani saja. Nah, tapi saya memang langsung berhubungan langsung dengan penjual asli. Tapi secara online, tidak bisa face to face. Nah, di situ memang niat baik daripada yang punya aplikasi itu harus jelas. Saya coba beberapa kali terkait dengan transaksi online, beli barang secara online. Itu di aplikasi tertentu dia itu punya jaminan terhadap si pembeli barang. Jaminannya apa? Ketika misalnya barang yang saya beli
kemudian tidak direspon dalam waktu beberapa jam oleh penjual, maka aplikasi tertentu, aplikasi itu secara langsung membatalkan transaksi itu. Jadi artinya begini, dari penyedia aplikasi juga harus memberikan jaminan kepada konsumen. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, ada yang menjembatani kita untuk bisa membeli barang jarak jauh, itu kan sangat bagus. Itu juga memajukan UMKM kita, memajukan produk-produk lokal dan segala macam. Nah, itu kan sangat membantu masyarakat yang notabene jauh. Nah, kita yang tinggal di kota bisa beli barang contoh di Sumatera hanya melalui aplikasi itu. Tapi dari aplikasinya harus memberikan perlindungan kepada kita sebagai pembeli. Jadi hak-hak kita sebagai konsumen itu harus juga dilindungi oleh pembeli itu. Nah, sehingga penyedia jasa aplikasi bisa dipercaya dan proses transaksinya juga berjalan dengan lancar. Nah, apakah kemudian ada di dalam aturan hukum yang ada? Ada. Terus siapa yang harus kita tuntut ketika misalnya pesanan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita beli? Apakah pihak ketika tadi atau pihak penjual langsung? Ya. Nah, pada prinsipnya kalau dalam praktek bisa yang harus digugat terlebih dahulu adalah si pelaku usahanya. Pelaku usahanya siapa? Contoh di daerah tertentu, ya di situ kita harus menuntut hak kita. Tapi si penyedia aplikasi juga harus diikutsertakan dalam menuntut hak-hak itu. Jadi kenapa dibuat skenarionya harus seperti itu? Karena memang lagi-lagi kita mengetahui barang yang kita beli itu karena melalui aplikasi. Iya, betul. Maka perlu ikut serta gitu ya. Ikut serta penyedia aplikasi. Dan saya sih lebih merekomendasikan bagi penyedia jasa aplikasi online shop, lebih baik berikan perlindungan kepada pembeli. Ya, berikan perlindungan yang seimbang kepada pembeli dan juga penjual, sehingga proses transaksi itu yang banyak penipuan dan segala macam bisa dihindari. Oh, oke. Nah, bagus kan? Jadi udah tahu kan gimana tips dan triknya, baik kita mau beli sesuatu dengan langsung penjual, dan gimana juga hukumnya kalau kita bertransaksi dengan ada pihak ketiga. Nah, sepertinya misalnya marketplace yang online shop gitu ya, yang sekarang banyak ya. Sebenarnya tujuannya itu sangat bermanfaat buat kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, kita istilahnya mempermudah gimana kita bisa berjualan secara online dan membeli secara online. Nah, seperti yang diceritakan tadi Bung Mareti, kalau baiknya itu pihak ketiga ini atau yang menjembatani atau aplikasi yang menyediakan platform khusus untuk jual beli. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa teman-teman yang penyedia online shop ya, yang menjembatani jual beli ini, itu juga ikut serta istilahnya menyelesaikan perselisihan ya antara penjual dan pembeli. Dicegah, tepatnya harus dicegah gitu ya. Nah, itu kan yang lagi itu kan kalau seandainya kita masuk ke platform aplikasi ini, sebenarnya untungnya apa sebenarnya? Jadi kalau seandainya barang yang kita pesan, kita sebagai pembeli ke penjual udah nyampe, dan duitnya itu sebenarnya uangnya itu nggak langsung masuk ke penjual dulu gitu. Jadi kita masih ada waktu ini misalnya, ngecek dulu Pak, untuk bisa komplain, untuk mengajukan ini kok barang saya nggak sesuai yang saya harapin gitu kan. Nah, sebenarnya kalau saya perhatiin itu istilahnya itu ada namanya rekening bersama, rekber. Jadi sebelum misalnya pembeli udah nyampe barangnya, dia cek dulu, oh ternyata sesuai, baru nanti diproses
untuk melanjutkan dananya tadi untuk dilanjutkan ke penjual gitu. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya di satu sisi merasa aman juga gitu kan, merasa aman juga. Nah, udah sampai ke sini tuh ada dari oh ya, ini saya mau nanya nih Bu. Ya. Ini kadang kalau kita minum dulu. Beli sesuatu di online shop, ada yang garansi dan ada yang gak ada garansi. Iya, betul. Betul. Nah, contohnya saya membeli suatu barang, contohnya ini pulpen contohnya. Ya. Nah, ditulis kan biasanya ditulis tidak ada garansi, tapi karena saya suka barang itu, saya terpaksa membelinya. Betul. Gitu. Nah, pas nanti udah nyampe di rumah, saya cek barangnya itu udah rusak. Betul. Nah, sedangkan udah ditulis di deskripsinya bahwa tidak ada garansi. Betul. Nah, untuk perlindungan diri saya sebagai konsumen, betul. Nah, bagaimana? Apakah saya bisa menuntut atau bagaimana, dan prosesnya itu bagaimana? Ya. Kalau berdasarkan undang-undangnya sangat bisa untuk menuntut itu. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai hak konsumen itu apa sih? Nah, hak konsumen yang di sini saya bacakan pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 99. Salah satu poinnya itu mengatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, artinya begini, dalam platform aplikasi online shop itu kan sudah diberikan yang namanya deskripsi. Benar. Nah, deskripsinya ini apakah barangnya ini baru atau bekas. Nah, itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Andai kata misalnya barang itu baru, kemudian ketika kita terima ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, itu sangat boleh diminta ganti rugi kepada pelaku usaha yang ada di dalam platform online itu. Walaupun garansinya tidak ada gitu ya. Walaupun garansinya tidak ada. Karena memang itu udah murni hak konsumen untuk mendapatkan satu, informasi yang benar atas barang itu. Informasi yang jelas atas barang itu. Itu udah, dan pelaku usaha pun wajib memberikan informasi itu tanpa kecuali. Nah, ketika misalnya ya tadi saya ulang lagi, kalau misalnya ada garansi ataupun tidak ada garansi terhadap barang yang kita beli, tapi faktanya ternyata barang yang kita pesan tidak sesuai dengan apa yang kita terima, itu sangat boleh diminta ganti rugi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, berarti jadi kan produk-produk tertentu itu kan mesti memang ada namanya spesifikasi khususnya garansi gitu ya. Nah, kalau seandainya barang bekas kan perlu juga ya penjual itu kasih garansi sebagai penjual gitu ya. Sebenarnya gini, tidak semua produk yang dijual itu punya garansi juga. Kalau yang saat ini lagi banyak-banyak garansinya itu kan kayak misalnya produk-produk elektronik, ya, handphone, apa itu kan ada garansi. Garansi itu apa sih? Itu kan semacam jaminan ya, jaminan kepada pembeli, konsumen, dalam hal ini konsumen, ketika barangnya itu rusak ada penggantian gitu. Dan garansi pun juga punya item-item tertentu aja yang digaransi. Contohnya misal kalau dari handphone, contoh dari layarnya, kemudian dari baterainya, itu aja yang digaransi. Jadi tidak semua satu item itu digaransi. Jarang ada sih, jarang ada. Mungkin ke depan juga ada gitu. Nah, contoh kemudian di kendaraan roda 4 misalnya, apakah semua bodi kendaraan roda 4 itu digaransi? Tidak juga. Ada beberapa aja yang item tertentu yang digaransikan. Tapi kalau untuk apa gitu misalnya untuk makanan atau bumbu makanan atau apa itu mesti harus ada garansi ya, soalnya itu kan tiba-tiba memang kedaluarsa dikirim-kirim aja gitu kan ya. Iya, itu udah sangat fatal. Betul, itu udah sangat fatal. Kalau misalnya udah expired, masa berlakunya ya itu harus bukan hanya garansi lagi yang diperdebatkan. Satu, melanggar hak konsumen. Kedua, melanggar kewajibannya sebagai pelaku usahanya, dia sudah langgar. Artinya kita bisa tahu bahwa ini pelaku usaha tidak beretikat baik. Jadi
ada pelaku usaha mau menjual barang-barang oplosan misalnya, maksudnya udah expired tapi masih dijual lagi, ya itu udah jelas niatnya itu nggak bagus untuk berusaha. Jadi lagi-lagi kalau mau berusaha itu kepada siapapun ya, kalau mau berusaha itu ya berusahalah untuk beretikat baik dulu sebelum menjual barang-barang yang ingin Anda jual. Jadi motivasinya di situ. Kalau ingin sehingga pelanggaran terhadap hak konsumen itu bisa diminimalisir. Gitu. Oke. Ini saya coba mau tanya lagi nih, Bu. Ya. Ini biasanya di aplikasi online shop kan ada yang membatasi, ada yang tidak membatasi. Biasanya yang tidak membatasi ini siapa aja yang mau menjual barang dagangannya masuk aja gitu. Kan biasanya di situ kan banyak tipu-tipu. Yeah. Tipu-tipunya maksudnya nanti difotoin sesuatu apa contoh kendaraan, nah dia minta uang ditransfer dulu. Betul. Nah ternyata nanti kendaraannya nggak ada. Betul. Nah kita hubungi orang yang nggak ada, alamat kantornya juga nggak ada. Betul. Nah untuk kita sebagai konsumen ini, gimana contohnya kita mengalami hal yang demikian? Apa kita langsung menuntut kepada pihak aplikatornya? Ya. Soalnya kalau kita menuntut pada orang yang menjual, orangnya kita nggak tahu. Iya. Orangnya di mana? Iya. Alamat kantornya aja tidak sesuai contohnya. Betul. Nah, untuk perlindungan diri kita sebagai konsumen itu bagaimana itu, Bu? Ya. Kita sebagai konsumen di sini jangan juga jadi konsumen yang serba beli gitu. Nah, itu teliti juga dan harus hati-hati. Teliti, hati-hati, kemudian perhatikan dulu. Jangan karena murah Iya, langsung main transfer aja. Wah, benar. Itu kan ini juga. Jadi kita sebagai konsumen itu juga berkewajiban untuk mengetahui informasi-informasi yang ada. Nah, termasuk di aplikasi-aplikasi yang tadi disebutkan. Nah, mengenai aplikasi, ya tadi kita sudah bahas, sebenarnya aplikasi ini juga peluang untuk berusaha itu sangat bisa. Tapi persoalannya sekarang, apakah aplikasi online shop yang ada di Indonesia ini sudah memverifikasi semua pelaku usaha yang bermitra dengan dia? Nah, itu juga harus tugasnya penyedia aplikasi untuk melakukan itu, sehingga dia itu bukan aplikasi abal-abal yang orang tadi identitasnya nggak jelas tiba-tiba jualan di dalam aplikasi. Itu kan sangat merugikan masyarakat banyak. Oh, berarti kan istilahnya kita itu sebagai pembeli itu harus smart juga. Jadi harus lihai lah, harus cerdik juga. Kalau membeli satu barang itu kita perlu ini penjualnya ini masalah deskripsinya, kelengkapannya ya kan, spesifikasinya udah jelas nggak gitu. Betul. Kemudian kita lihat profilnya ya kan, ini ada nggak alamat offline-nya gitu kan. Nah kemudian ada kontaknya gitu ya. Betul. Kemudian kalau saya sih biasanya itu membeli sesuatu, saya lihat juga apanya ulasannya. Ada nggak yang pernah beli di ratingnya juga ada nggak yang pernah beli barang itu ya? Karena ratingnya bintangnya cuma 1, wah bahaya juga itu. Misalnya kan ini barangnya itu kan udah masuk ke aplikasi udah 1 tahun yang lalu. Betul. Sampai sekarang belum ada yang beli. Benar, iya. Lah tiba-tiba ada yang beli, ya kan? Menurut saya sih aneh itu, kenapa 1 tahun barang itu nggak kejual? Iya. Dan ditambah juga kan ada juga di situ kan komplain konsumen. Ya, konsumen. Kita gitu. Juga kan bisa lihat di situ komplainnya, ini barangnya nyampe di rumah rusak. Ada juga yang komplain ini barangnya ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Contohnya saya minta warna hitam dikasih warna putih gitu. Betul. Kan biasanya ada komplain itu biasanya di ulasannya gitu. Nah si penyedia aplikasi harusnya itu tadi ada proteksi yang dia berikan ya, baik ke pelaku usaha maupun ke konsumen. Nah, salah satu proteksinya ini, misalnya tadi dia udah upload foto barangnya setahun yang lalu, harusnya penyedia aplikasi itu harus memberikan batasan waktu kepada penjual bahwa ketika Anda
mengupload foto barang yang ingin Anda jual ke dalam aplikasi tertentu, maka punya batas waktu misalnya setahun. Jadi kalau misalnya barang itu setahun tidak laku, otomatis harus dihapus oleh penyedia aplikasi. Nah, itu yang saya maksud, ada proteksi, ada perlindungan yang diberikan oleh penyedia aplikasi itu. Jadi jangan barangnya 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Nah, itu kan udah kadaluarsa dan belum tentu kan barangnya ada. Namanya misalnya barang ini kan sifatnya bisa bertahan lama, bisa juga enggak. Jadi harusnya penyedia aplikasi itu memberikan batasan waktu kepada pelaku usaha bahwa ketika barang itu yang diupload setahun tidak laku, dihapus dari aplikasi. Nah, itu yang belum ada nih, kalau saya perhatikan belum ada. Jadi ada pedagang itu udah upload lah produknya kan, menawarkan produknya udah setahunan begitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh pihak ketiga ini sebagai penyedia aplikasi. Jadi mungkin supaya juga penjual itu aktif untuk jualannya, kayaknya perlu ada proteksi pembatasan barang yang nggak kejual, misalnya berapa bulan, berapa tahun begitu kan, supaya apa? Supaya ada di sisi penjual ini kan untuk aktif supaya barang itu kejual. Betul. Ya benar juga sih, ini di aplikasi belum ada loh. Belum ada. Iya, jadi memang dari penelitian yang kita lakukan, ternyata memang terjadi banyaknya kasus konsumen itu gara-gara itu sebetulnya. Jadi orang udah punya barangnya sekian tahun lalu tiba-tiba jual di aplikasi, itu kan udah nggak bisa sebetulnya. Nah, inilah PR yang harus, apalagi sekarang begitu banyaknya aplikasi online shop. Saya sih berharap ya semua aplikasi online shop itu ya aktif juga dalam memberikan proteksi kepada konsumen maupun pelaku usaha. Fungsinya apa? Misalnya kalau setahun itu waktunya dibatasi, itu kan sangat bagus. Artinya up to date juga terkait barang yang dijual oleh pelaku usaha, sehingga kita sebagai konsumen itu bisa membeli barang yang satu, barangnya masih ada dan barangnya masih baru. Soalnya tiba-tiba mungkin di aplikasi tidak kejual, tapi di platform mana gitu, atau dia mungkin secara offline barangnya kejual tapi barangnya masih ada di aplikasi. Makanya pembatasan waktu setahun itu atau berapa bulan tadi harus dilakukan untuk mencegah masalah-masalah hukum. Nah, kemudian ini kan kita kan kalau beli barang itu kan karena gambarnya karena gambar kan. Nah, kalau saya berpikir gini, kadang di beberapa perangkat handphone atau komputer itu, ini dari sisi penjual barangnya gambarnya itu real gitu ya. Nah, kalau di berbagai device perangkat HP yang digunakan atau komputer itu memang ada beda-beda tipis loh masalah kita melihatnya. Kadang di HP yang satu bagus tapi betul. Nah, jadi menurut saya juga untuk penjual itu kan memang harus kasih informasi itu begitu. Bisa saja gini ya, foto yang sekarang sesuai dengan hasil foto kami, mungkin di perangkat masing-masing berbeda hasilnya begitu. Iya kan, memang benar sih harus memang jelas sih dikasih informasinya gitu ya. Ya, jadi ini tanggapan terkait itu ya. Di foto barangnya terang, tapi ketika dapat barangnya beda yang beda, itu. Nah, itu memang si pelaku usahanya ini ya harus memberikan keterangan di deskripsinya itu, bahwa misalnya begini, foto yang ada di dalam aplikasi ini karena bekas editan contoh, sehingga terang dan segala macam. Ya harus memberikan keterangan itu, terbuka, jujur, kemudian beritikat baik dalam berusaha, ya itu harus dimiliki oleh dia. Jadi berikan keterangan ketika misalnya barang itu dalam aplikasi itu
terang tapi dalam faktanya nggak begitu terang, ya harus diberikan bahwa itu adalah efek dari editan. Jadi pembelinya pun merasa puas dengan deskripsi yang ada. Oh ya, yang saya beli ini nggak 100% seperti yang ada di gambar, karena memang itu hasil editan. Dan ini kan di HP masing-masing itu kan beda-beda lightingnya ya. Iya. Ini segala macam. Oke. Ada lagi? Nah, ini mau lanjut lagi nih. Ini soal hukumnya, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau konsumen itu merasa dirugikan, nah, proses hukum itu bagaimana? Dia mulai tahapnya di mana gitu. Jadi biar juga teman-teman yang di sana juga tahu kalau dia merasa ditipu ini, saya melapornya sama siapa, saya melapornya sama siapa. Oh iya gitu benar kan. ya. Nah, jadi kan biar teman-teman tahu, oh ini, oh jadi prosesnya begini. Prosesnya begini gitu. Jadi mungkin ya Bung Mareti bisa memaparkan kepada kita. Bisa juga. Biar kita tahu bersama gitu. Ya mungkin juga pada bingung juga kan kalau menghadapi orang-orang hukum ini, waduh bayarannya besar ya kan. Nah ya gitu kan. Itu gimana Bung Mareti? Ya sebelum ke lanjut proses hukumnya ya, ke ini segala macam, mengenai transaksi elektronik ya, di Indonesia ini juga dikenal yang namanya kontrak elektronik. Nah jadi sebagai dasar hukum bagi kita untuk melakukan proses hukum, maka kita lihat dulu pada saat transaksi itu dia menggunakan kontrak elektronik atau bukan. Nah, kontrak elektronik ini itu memang dalam aplikasi online shop itu udah pasti menggunakan kontrak elektronik. Nah, setidaknya kan di dalam hal itu, di dalam kontrak elektroniknya itu subjek hukumnya ada. Nah, subjek hukumnya itu bisa misalnya badan hukum, bisa juga perorangan. Nah, jadi harus jelas dulu. Kemudian menjual suatu barang yang halal lah bahasanya kalau di sehari-harinya. Sehingga kalau misalnya kita terjadi dalam faktanya terjadi yang namanya pelanggaran terhadap konsumen, maka upaya hukum yang harus kita ambil itu pertama adalah melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan negeri. Nah, kemudian ada juga yang bisa ditempuh cara lain daripada itu adalah mengadu ke LPSK atau tidak salah, Lembaga Perlindungan Konsumen. Ya pokoknya itulah Lembaga Perlindungan Konsumen. Biasanya disediakan oleh misalnya ini di Jakarta misalnya atau di Bogor, maka di pemerintah Kabupaten Bogor itu menyediakan lembaga perlindungan konsumen. Nah, di situ ada lembaga perlindungan konsumen khusus di Kabupaten Bogor. Jadi ada lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus perlindungan konsumen ini. Tapi apabila di lembaga perlindungan konsumen itu tidak terselesaikan kasus tersebut, maka tempuh aja gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri dengan dasar-dasar yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saat ini juga ada juga sih sekarang kan ada Undang-Undang ITE ya, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu memang ada efek ada ancaman hukuman pidana juga terhadap aplikasi-aplikasi yang menjual barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tadi kita sebutkan, tidak ada deskripsinya dan segala macam. Itu malah ada ancaman pidana dan dendanya bisa sampai 1 miliar. Nah, oke. Kalau kita ya itu seperti yang disampaikan tadi Bung Slamet kan ini. Ya kita sih berharap nggak ada masalah ya. Semua orang itu pasti berharap nggak ada masalah. Nah, tiba-tiba ada masalah nih. Mungkin tadi yang disampaikan tadi ke lembaga perlindungan konsumen. Nah, kalau kita misalnya udah seperti Bu Mariti misalnya bagian hukum kan gitu kan, ya udah saya langsung ke uruslah Bu Mariti gitu kan, gimana caranya. Nah,
tahap-tahap apa yang kita perlu siapkan kita sebagai konsumen. Iya, betul. Sampai nanti mungkin apakah langsung ke lembaga perlindungan konsumen atau mungkin langsung ke pengadilan. Nah, ini proses ini kan mungkin saya sendiri itu agak bingung itu. Misalnya apakah saya langsung ke lembaga perlindungan konsumen, kalau saya minta bantuan hukum gitu. Yeah. Nah, prosesnya sampai akhir itu bagaimana gitu. Yang pasti nanti yang punya kasus konsumen komen di bawah ya, di bawah talk show ya. Boleh. Sip, boleh. Komentarnya di situ komen aja. Bagi yang punya kasus-kasus itu nanti sampaikan aja lokasinya di mana, kemudian ini segala macam, apa kasusnya, komen aja di bawah, jangan malu-malu. Jadi teman-teman kalau seandainya ada masalah nih, jadi misalnya lagi beli sesuatu dari penjual tiba nggak sesuai nih, nah kemudian nggak ada solusi, ya kan? Mengenai transaksi online ya. Nggak apa, kalau saya pribadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya 20.000, ya kan. Tapi kalau yang belanja jutaan, ya kan, kalau yang belanja jutaan. Jadi teman-teman Oya Talk Show kalau ingin nanya nanti silakan komen di video ini, ya kan. Kolom komentar. Di kolom komentar video ini silakan tanya, nanti Bung Mareti nanti juga langsung menjawab. Bisa jawab di situ atau bisa juga nanti di deskripsi akan disiapkan kontaknya Bung Mareti. Nah, bisa langsung ke sana. Jadi supaya teman-teman juga ini perhatian kita bersama. Saya memang juga penjual dan ini info yang bermanfaat bagi saya juga bagaimana memberikan yang terbaik bagi konsumen. Jadi teman-teman kalau ada nanya silakan komen di video ini, nanti akan dijawab oleh Bung Mareti. Nanti kita akan informasikan juga kontaknya di situ. Silakan bagi yang merasa dirugikan atau apa, silakan komen atau tanya ke Bung Mareti ya. Kita bisa berkonsultasi lagi. Nah, oke, gimana nih prosesnya? Nah, tadi kita kembali ke prosesnya ya. Jadi tadi ada dua lembaga yang saya sebut, ada lembaga perlindungan konsumen, biasanya itu di bawah pemerintah daerah, suatu daerah, ya Pemda. Kemudian ada juga di pengadilan negeri langsung. Nah, perlu diketahui bahwa kalau di lembaga perlindungan konsumen ini, biasanya mereka menyelesaikan kasus-kasus perlindungan konsumen juga. Ada hak-hak konsumen yang dirugikan, diselesaikan di situ. Oh, langsung kayak gitu ya? Ya, langsung diselesaikan di situ. Artinya ada konfrontir antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, di situ dia juga kayak semacam sidang. Juga, tapi kebanyakan kalau nilai transaksinya besar, nah itu juga hak hukum bagi para pihak itu diberikan seluas-luasnya, mau ke lembaga perlindungan konsumen atau langsung ke pengadilan negeri. Nah, kalau dari praktek yang sudah ada, kami memang menyarankan, saya pribadi menyarankan langsung aja ke pengadilan negeri. Perbuatan melawan hukum. Karena ada dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lagi pula sekarang di seluruh Indonesia ini lembaga atau badan perlindungan konsumen itu tidak tersedia di seluruh pemerintah daerah. Itu juga kelemahan bagi pemerintah kita juga sih. Kenapa di setiap pemerintah daerah itu nggak disiapkan badan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK? Masih belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Nah, makanya ada kelemahan dari undang-undangnya sendiri. Berarti di daerah itu memang nggak ada ya? Maksudnya nggak ada yang sudah ada juga yang belum ada. Nah, artinya badan penyelesaian sengketa konsumen di setiap daerah itu saat ini nggak banyak yang sudah ada. Makanya nanti pada langsung ke pengadilan gitu ya? Makanya ke pengadilan negeri. Makanya saya tadi sarankan dari sisi praktek hukumnya langsung ke pengadilan negeri aja. Karena belum tentu di daerah itu ada yang namanya BPSK tadi, badan penyelesaian sengketa konsumen. Oh gitu. Jadi kalau langsung ke pengadilan negeri ya? Iya, langsung ke pengadilan negeri. Jadi dengan nanti bukan ke polisi dulu gitu ya? Oh, tidak perlu. Itu beda, bisa juga. Ya? Jadi ini kita spesifik kalau memang transaksi online itu
kita sebagai konsumen dirugikan, bisa juga masuk pasal 378 KUHP penipuan. Jadi buat laporan dulu di Iya, bikin kepolisian laporan gitu di ya. kepolisian. Tapi kan persoalannya kalau bikin laporan di kepolisian tentang penipuan, ya, ada juga manusia-manusia goib dalam transaksi online itu kan. Jadi kita nggak tahu keberadaannya di mana. Tapi pada intinya itu hak hukum bagi setiap konsumen. Tadi saya sampaikan bisa melalui pidana pasal 378 KUHP mengenai penipuan atas transaksi online itu, bisa juga gugatan perbuatan melawan hukum, dan bisa juga dilaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi saya sih sarankan kalau jalur pidana itu ya jalur terakhir aja lah. Jangan langsung ke pengadilan gitu. Iya, jangan langsung pidanakan orang. Nah, misalnya nih kalau saya nih ada masalah gini gitu kan. Ya. Nah, saya minta bantuan Bung Mareti. Terus apa aja yang saya siapkan, terus gimana sampai ke pengadilan itu? Karena kan kita takut-takut nih mau ke pengadilan apa gitu yang mau kita apanya gitu kan. Kita yang menuntut, nanti kita yang dituntut Ini balik. yang dituntut balik gitu kan. Nah, ini gimana kalau Karena seandainya kita nggak tahu prosesnya. teman-teman Oya Troso ya penonton Oya Troso misalnya minta bantuan hukum. Betul, Nah, betul. satu sisi kan gini, saya kan dirugikan ya kan, tapi gimana kayak gitu prosesnya, apakah jangan-jangan saya dimintain lagi duit sama pengacaranya ya kan, gimana yang baiknya lah ya kan gitu, gimana yang baiknya supaya proses ini berjalan dengan baik gitu kan. Nah, ini teman-teman Oya Troso perlu tahu tuh. Saya sendiri juga perlu tahu sih gimana biasanya. Jangan-jangan macam-macam lagi nanti kan. Jadi kalau bicara ada stigma stigma yang beredar di masyarakat bahwa ketika melaporkan terkait dengan adanya pelanggaran hak konsumen itu, maka yang ada di benak itu selalu uang. Ya selalu uang ya. Misalnya ya benar sih. Saya mau sewa pengacara berapa gitu, apakah kira-kira dari perkara ini saya untung atau rugi gitu kan. Nah, pada intinya kalau itu hanya sebatas bantuan hukum, ya kita juga punya kewajiban. Orang hukum itu punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu. Oh gitu. Jadi kalau masyarakatnya memang betul-betul tidak mampu, ya kita wajib menurut undang-undang, menurut hukum kita harus memberikan bantuan hukum kepada orang tersebut. Oh Kak, bagi yang kurang mampu ya. Ya. Jadi gini, ini Oya Troso ini ya. Jadi pingin tahu kadang di sisi rupiahnya. Ya, pingin tahu di sisi rupiahnya. Misalnya, oke lah kalau kita bicara orang yang kurang mampu, ya kan? Mungkin ya dari pengacaranya sendiri atau bagian hukum sendiri udah yang penting kita selesaikan dulu masalah ini kayak gitu. Ya. Tapi misalnya ada yang bukan mampu sih, tapi bisa nggak cuma kita kasih uang perjalanan misalnya, ya kan gitu kan, atau kalau saya sih ngomongnya uang rokok aja, satu bungkus atau berapa gitu, atau gimana gitu. Nah, karena kan kita ini kadang di satu sisi saya yang tapi minta bantuan hukum, aduh kayaknya susah banget nanti gitu ya. Nah, kadang kalau udah bicara duit ini buyar gitu loh, buyar. Wah, emang lu mau kasih berapa? Ya, gue mau selesaikan masalah lu ya kan gitu kan. Tapi jangan-jangan pengacara ini mata duitan ini kan. Maksudnya kita juga perlu komunikasi dengan kepada siapa sih kita ini minta bantuan hukum gitu kan. Apakah dalam tanda kutip orangnya peminta duit gitu kan, ya kan? Karena apapun itu kadang-kadang ya itu cukup duit udah selesai masalah gitu kan. Nah, ini gimana nih dari sisi Bung Mareti, karena saya sendiri kan tahu ya kita semua tahu lah mana yang terbaik gitu ya kan. Karena pemirsa Oya Troso itu
supaya lebih jangan takut-takut lah. Misalnya kalau berkonsultasi ke orang-orang hukum seperti Bung Mareti, jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu maksud saya itu. Nah, udah cukup kamu konsultasikan, ngobrol secara terbuka, ya, secara terbuka. Nanti baru ada solusinya gitu. Jangan takut-takut lah. Maksud saya itu jangan takut-takut. Dengan ada video ini, teman-teman Oya Tolso, jangan, kita itu pingin jangan ngomong di belakang gitu loh. Kita harus ngomong di depan gitu. Apalagi di forum ini. Apalagi di forum ini gitu. Maksudnya pingin clear gitu loh. Kadang kan nanti pengacara ini, udahlah gampang kayak gitu. Tapi nanti kalau udah selesai masalah, woi, ini rekening gua ini ya, ini rekening gua, jangan lupa lu gitu. Ya bisa aja kan gitu kan. Tadi ngomongnya apa? Udah nyantai aja, yang penting apa? Kadang baik-baik loh di awal itu. Tapi kalau saya lebih suka udah jahat-jahat aja sekarang di awal-awal. Emang berapa bang gitu ya kan? Saya terus terang saya nggak ada duit masa saya ini. Ini gimana nih Bung Mareti? Karena saya langsung ditodong oleh Oya Tolso. Ini program yang sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi untuk kali ini semua pemirsa yang komen di kolom komentar Oya Tolso, bagi yang punya masalah hukum, saya kasih konsultasi secara gratis. Konsultasi secara gratis. Ya. Jadi teman-teman Oya Tolso ya, gratis ya konsultasinya. Ya. Nanti kita kasih kontaknya nanti aja. Ya. Jadi saya percaya sama Bung Mareti ini karena dimulai dari sesuatu yang tidak memungkinkan menjadi mungkin. Nah itu sama, makanya kalau teman-teman mau konsultasi, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini dari Bung Mareti. Silakan konsultasi gratis. Lebih baik ngobrol sepuasnya supaya dapat solusi kayak gitu. Jangan takut-takut juga. Kadang pengacara ini kayak polisi juga gitu loh. Wah takut-takut nanti saya dimintain apa gitu kan, gitu. Aneh-aneh. Benar. Makanya masyarakat itu juga, konsumen itu kadang takut loh. Bahkan gini loh, ada yang nilainya sangat kecil pun sebenarnya itu hak kita. Contoh, anggap dari segi nominalnya cuma 10.000. Ya kan? Anggap misalnya beli permen, ternyata permennya udah expired. Harga permen berapa sih? 500 perak. Paling ya mungkin 2.000 atau berapa. Cuman ketika kita lihat itu ada pelanggaran, ya kita sendiri nggak berani untuk menuntut itu. Padahal undang-undang sudah mengatakan dalam undang-undang perlindungan konsumen, dia tidak memberikan nominalnya berapa yang bisa dituntut. Nah artinya begini, nominalnya 100 rupiah pun, 500 rupiah pun, ketika hak konsumennya itu dilanggar, tuntut. Dan undang-undang mengatakan boleh. Jadi tidak ada nominal, mau tidak ada rupiah pun, mau 1 miliar pun ya, itu hak konsumen. Hak konsumen. Nah, karena yang dilanggar itu haknya, bukan nominal uang. Bukan nominal uangnya. Benar. Jadi itu yang harus teman-teman Oya Tolso juga perhatikan. Nah, bahwa mau berapapun harganya, ketika haknya itu dilanggar, harus dituntut. Dan undang-undang mengatakan itu adalah pelanggaran. Nah, kepada pelaku usaha yang berani macam-macam terkait dengan barang yang ingin dijual, ya ingat ada pidananya, ada perdatanya, dan mungkin izin usahanya juga bisa dicabut. Jadi ini pembelajaran buat kita semua. Kemudian kalau bicara, misalnya saya ingin ke pengadilan sampai selesai berapa, ya kita rahasiakan aja lah. Itu jangan teman-teman Oya Tolso jangan tanya secara online, nanti dipukul rata repot juga. Yang jelas saya sih beberapa apa maksudnya, kita jangan berpikir money politik dulu. Gitu. Money politik. Yang kita pikirkan adalah gimana kita menyelesaikan masalah kita. Dan kemudian saya sampaikan ke teman-teman Oya Tolso, jangan sungkan gitu loh. Kalau mau konsultasi ada masalah hukum, silakan konsultasi, jangan kayak polisi gitu. Tiba-tiba takut apa gitu kan. Nah,
ya apapun itu masalahnya kan pasti ada solusinya juga gitu, gimana progresnya. Oke, nah di sesi kali ini kita tutup dulu, nanti kita akan lanjut sesi berikutnya dan setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman Oya Talk Show, kembali lagi kita ke acara program yang luar biasa ini. Jangan lupa tonton terus Oya Talk Show. Oya Talk Show itu intinya adalah memberikan edukasi, motivasi, inspirasi yang bermanfaat buat pemirsa Oya Talk Show. Jadi kalau kali ini kita bicara hukum transaksi online, nanti kedepannya kita akan menghadirkan nanti kedepannya kita akan berbicara tentang memulai bisnis. Betul. Oke. Nanti kedepannya lagi akan ada sosok yang menginspirasi kita. Jadi jangan melulu Tentang hukum ya. tentang hukum gitu kan, tentang bisnis. Nah nanti kita ada momennya nanti untuk refreshing nyanyi. Nah nanti kita akan hadirkan sosok penyanyi, penyanyi yang bisa menenangkan hati kita lah, ya kan? Ya jangan stres-stres mulu, ya kan? Banyak berdoa, gitu kan? Banyak bernyanyi, banyak bernyanyi, mengucap syukur, itu intinya sebenarnya. Nah nanti tunggu informasi dari kita, akan kita hadirkan sosok yang luar biasa juga, yang bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap maju dalam segala bidang apapun kayak gitu. Nah, oke, kita udah masuk ke sesi ketiga. Di sesi ketiga ini tadi kan udah tahu nih bicara gimana sih hukumnya transaksi online dan gimana tadi kita udah bicara gimana mengatasi perselisihan, menyelesaikan masalah. Bagaimana menyelesaikan masalahnya. Terus kepada siapa kita menyelesaikan masalahnya? Dan pesan tadi yang kita perlu tanda kutip ya, jangan pernah takut-takut berkonsultasi kepada orang-orang yang tahu, yang mengerti, yang tahu tentang hukum. Jadi jangan takut-takut begitu, jangan kayak polisi gitu. Polisi sih udah nyantai aja begitu. Poinnya adalah kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan begitu dalam misalnya beli sesuatu gitu kan, tapi nggak sesuai yang kamu harapkan, silakan konsultasi kayak gitu. Dan tadi Bung Marit sudah sampaikan kalau khusus Bang Marit ini konsultasi gratis, jadi silakan nanti komen di video ini. Nah, oke, kita masuk ke tahap ini. Saya ingin Bung Marit itu simpulkan sebenarnya dalam bertransaksi hukumnya secara online itu, tolong dong disimpulkan supaya nggak ngawur gitu kan. Takutnya saya, teman saya, rekan-rekan di sini tuh pada ngawur gitu. Harus setidaknya ikut demi tahap, ya kan, ikut demi tahap dan prosesnya gimana. Silakan Bung Marti simpulkan buat kita, buat pemirsa Oya Talk Show. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau mau bertransaksi online, maka perhatikan dulu satu, keamanan fitur. Keamanan fitur baik dari aplikasinya, penjualnya, atau apapun yang ada di situ. Perhatikan dulu keamanan fitur daripada aplikasi itu. Yang kedua adalah, kuncinya cuma dua, itu tadi pertama. Dan kedua adalah bagi pemirsa Oya Talk Show lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi online. Poinnya cuma itu. Kalau dua itu sudah bisa dijalankan, saya rasa masalah-masalah hukum yang ada itu bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir ya. Nah, gitu. Saya ajak kepada seluruh pemirsa Oya Talk Show, dan tidak hanya Oya Talk Show juga, seluruh Indonesia bila perlu, ayo tonton channel Oya Talk Show ya, karena itu sangat bermanfaat, memberikan pemahaman-pemahaman yang edukatif, transparan, ataupun inspirasi kepada kita semua untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih mengerti lagi apa yang ingin kita ketahui, baik dari sisi hukum, bisnis, marketing, dan segala macam
saya doakan semoga semuanya ada di sini. Oke, amin amin. Ada dari apa? Mungkin cukup. Oh cukup ya. Ada dari Bang Devan. Nah kebetulan Bung Devan ini apa? Mungkin salah satu konsumen ya. Oh iya. Konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Gitu. Sebagai konsumen kayak gimana nih bertransaksi online? Kalau dari saya sih nggak ada yang begitu ya. Oke, udah aman-aman aja ya. Belum pernah transaksi online sejauh ini. Oh, udah transaksinya online. Kayaknya harus terbiasa transaksi online supaya beli produk saya. Oke, teman-teman pemirsa Oya Tosu, dan ada mau sharing kesan pesan? Ya, kalau apa kesan dari saya, Oya Talkshow the best. Oke, the best ya. Ini dari saya, bukan saya apa Tepuk itu. tangan dong. Ya, oke, teman-teman Oya Talkshow, tonton terus Oya Talkshow dari manapun Anda berada, cukup menggunakan handphone. Silakan, nanti kita akan informasikan program-program berikutnya. Dan terima kasih telah menonton dan menyaksikan program Oya Talkshow pada hari ini, dan tunggu informasi seru. Juga. Oh ya, program-program seru, pasti seru, akan bermanfaat buat teman-teman Oya Talkshow. Sekian dan terima kasih juga sama Bung Mareti, Bung Bung Bapak Devan ya. Pak Devan sama rekan saya Selamat Jai, dan saya Romi bersama rekan saya pamit undur diri, dan terima kasih atas perhatian teman-teman dan yang juga telah menyaksikan program Oya Talkshow. Sampai ketemu di program-program selanjutnya. Thank you. Mudah.